Jawa Barat. Akhirnya kembali lagi ke sana setelah dari Bandung di hari yang begitu spesial. Meskipun nggak ke seluruh Jawa Barat, tapi aku waktu itu lumayan ke beberapa tempat. Kamu nyanyi, kamu nyanyi. Buat mata alam kan? Dan dimulai di hari pertama ke Bekasi. Diawali ke Panti Asuhan Al-Ikhlas di Bekasi. Kita berbagi bersama dengan anak-anak. Itu kami bercerita banyak sekali tentang mimpi-mimpi mereka. Cita-cita yang cukup menarik. Kayak ada yang jadi pengen pebalap, ada yang pengen jadi baker, mau membuat kue, dan lain sebagainya. Akhirnya aku ajak mereka, ayo coba kita tuangkan cita-cita dan mimpi kita itu ke dalam suatu gambar, suatu lukisan. Kita lagi di Panti Asuhan Al-Ikhlas di daerah Bekasi. Ada yang dari umur 4 katanya di sini, bayi sampai yang usia 20-an juga. Jadi jenjangnya dari TK sampai kuliah semuanya ada di sini. Kalau total ada sekitar 45 anak-anak yang diasuh di sini. Harapannya bisa berbagi kebahagiaan juga sama berbagi pengalaman. Banyak sekali yang menggambar bagaimana mimpi mereka di masa depan itu bisa terwujud. Dan mayoritas menggambar satu premis yang sama, yaitu rumah. Dan akhirnya saya tanya, teman-teman, rumah itu apa sih? Dan mereka banyak yang bicara, rumah itu ya tempat kita tinggal, tempat kita bisa pulang. Lalu saya tanya kembali, coba lihat sekeliling teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, bisa nggak itu jadi rumah? Dan ternyata, mereka, oh iya juga ya. Rumah itu ternyata bisa ada di sekeliling kita. Manusia-manusia yang turut menyertai hidup kita dan selalu menjadi alasan kita untuk pulang. Dan selain belajar soal rumah itu, belajar soal bagaimana mimpi itu tidak bisa dihentikan. Mimpi itu menjadi modal awal, aset awal kita untuk terus berpacu, terus berkembang, dan menikmati perjalanan untuk kita menggapai mimpi dan cita-cita kita. Dan bersyukurnya, teman-teman di sana, semua tidak ada yang tidak punya mimpi. Semua memiliki mimpinya masing-masing, dan semua terlihat bahagia saat bercerita soal mimpi itu. Suatu pengalaman yang sangat indah, penuh makna, dan juga penuh pelajaran untuk kita semua. Oh iya, hampir lupa. Ada dua teman-teman dari panti asuhan yang di saat menceritakan mimpinya, ternyata mereka tahu itu adalah hari spesial tuh. Karena waktu di Bekasi, kegiatan di Bekasi itu adalah 14 Desember, di mana itu hari ulang tahunku, yang waktu bertepatan ke-22. Ada yang menggambar suatu lukisan kue ulang tahun, dan terus happy birthday Mas Alam. Itu, terima kasih buat teman-teman di Panti Asuhan Al-Ikhlas. Pengalaman yang sangat memorable. Setelah itu langsung berpindah, kita dari Panti Asuhan, kita fun futsal. Fun futsal bersama para influencer dan beberapa komunitas sepak bola di Bekasi. Ada apa ya? Itu ada apa ya? Apaan tuh? Kamu nyanyi, kamu nyanyi. Dari Alif Cepmek sama dari Dilan Bekasi, terus juga ada beberapa teman-teman dari komunitas sekolah sepak bola di Bekasi. Asik banget, dan akhirnya aku mendapat harapan kalau sekolah sepak bola aku bisa kembali ke masa lalu. Karena itu nyetak gol banyak, meskipun kayaknya bola komandan ya. Disuapin cukup banyak assist sama teman-teman yang cukup jago itu. Meskipun setiap 5 menit harus keluar masuk lapangan karena nggak kuat nafasnya ternyata. Tapi ya, it was such a fun experience bareng mereka. Dan aku pengen lagi sih main futsal ataupun olahraga lain bareng teman-teman di daerah lain juga. Dan akhirnya setelah sekian lama di luar Jakarta berkumpul sama ayah, bunda. Ayah dan bunda lagi acara, disurprise di situ secara personal, secara private. Akhirnya diucapkan selamat ulang tahun dan berbagai harapan-harapan ke depannya. Ya, terima kasih buat ayah bunda. Dan itu jadi
Kali pertama kita kumpul bareng lah bertiga itu. Setelah masa kegiatan ayah di satu titik kumpul secara bersamaan di luar rumah. Habis itu kita langsung bareng-bareng jalan ke pesantren Nurul Huda. Kita ada sholawat kebangsaan di situ dan sangat ramai. Para santri-santrinya sangat antusias juga dalam menggemakan sholawat-sholawat yang dipimpin oleh beberapa kiai dan juga Ning yang ada di sana. Alam Ganjar berulang tahun. Dan kembali lagi di penghujung acara ulang tahunku juga dirayakan di situ. Diberi suatu buket dan juga didoakan secara bersama-sama yang saya sangat bersyukur. Ternyata banyak sekali rasa kasih dan rasa cinta yang ditimbulkan oleh orang-orang yang bahkan saya belum tentu kenal. Dan saya rasa itulah indahnya kehangatan dari interaksi satu sama lain dan indahnya bagaimana kita bisa berbagi rasa kasih sayang. Banyak banget kejutan hari ini. Tadi juga kita habis dari Ponpes Nurul Huda, terus sholawatan yang insya Allah menjadi berkah. Keluar pesantren langsung sama teman-teman ini. Ada gulali, ada ini, ada itu, ada anu, ada ini. Wah, pokoknya what a day, what a birthday. Terima kasih buat semuanya yang udah menjadikan hari ini bahagia. Hari pertama ditutup dengan suatu kehangatan dan rasa kasih dan rasa kebahagiaan yang sangat tinggi. Dan itu menjadi suatu momen dan pengalaman yang cukup di antara bahagia dan haru. Tidak saklek bahagia dan tidak saklek haru, tapi di antara kedua itu. Kita lanjut perjalanan ke Subang. Perjalanan dari kota sebelumnya itu cukup jauh. Jadi waktu itu kita ngomong Subang itu berangkatnya sesuai nama tempatnya, Subuh Bangun. Bersama komunitas lingkungan tadi, bicara soal bagaimana komunitas lingkungan hidup di sana dan beberapa petani muda itu menceritakan bagaimana mereka bisa berkreasi dan berani untuk menjadikan agrikultur dan proses bercocok tanam ini sebagai profesi mereka. Itu sangat respect betul kepada teman-teman di sana karena ternyata pengambilan bibit-bibit yang mereka lakukan itu menjadi salah satu fondasi CSR di daerah Subang sekitarnya bahkan sampai regional Jawa Barat. Dari situ kami sarapan ke bebek jeding namanya. Makan banyak sekali sarapan-sarapan khas Jawa Barat yang sangat-sangat enak. Ini namanya awuk kalau bahasa Indonesianya. Terus kalau bahasa sini apa ya, dorongkal apa ya tadi namanya. Buat makan beratnya tadi kita makan kerang asam. Enak juga di sini. Habis ini kita nanam pohon, udah lumayan kenyang. Tapi kopinya di sini tadi manis karena mungkin tahu orang Jawa ya. Tapi enak. Langsung lihat hijau-hijau, sana juga matahari lagi bagus. Meskipun tadi kita ke Subang itu memang Subang subuh berangkat. Ngobrol-ngobrol di sana, gak lama kemudian kita akhirnya juga mencoba untuk menanam pohon. Semoga semua yang ditanam di sini bermanfaat. Tuh, semoga ya manfaatnya nggak cuma sekarang, tapi waktu ini udah jadi tumbuh dan mungkin untuk selanjutnya. Pohon pete kita tanam di situ dan kami titipkan kepada masyarakat di sana untuk tutut dijaga lingkungannya. Dan harapannya penanaman pohon tersebut bisa menjadi salah satu pemantik untuk teman-teman agar bisa termotivasi juga mendapatkan dorongan untuk turut menjaga lingkungan dengan caranya masing-masing. Dan ternyata tidak hanya aku aja yang menanam pohon, tetapi kami juga menitipkan 50 bibit pohon kepada masyarakat desa sana untuk disebarluaskan di kawasan desa tersebut. Tadi kita bergeser ke kegiatan selanjutnya, masih di daerah Subang, melaksanakan semacam rangkaian kearifan lokal yang namanya balong dan sisingan.
kita sampai di Desa Wonokerto dan disambut secara meriah. Keluar mobil, langsung ada 3 atau 4 penari yang menyambut. Dan langsung tiba-tiba ditodong singa-singaan bersama ada anak kecil di sana. Dan aku diminta buat naik ke singa itu lalu dipanggul. Pada pemanggul itu sambil menari-nari, jujur sedikit bikin deg-degan karena goyang-goyang di atas dan kalau lihat bawah lumayan tinggi. Malah aku yang pegangan sama adiknya itu yang di depan. Bukan kebalikannya. Nah, terus setelah diarak-arak menggunakan sisingan itu, kita ke balong. Ngagubyak balon. Apa itu ngagubyak balon? Jadi kita melepaskan ikan di suatu embung atau kolam ya. Terus kita nyebur ke kolam itu yang mungkin teman-teman belum tentu mau, tapi asik banget. Saat kita nyebur pertama kali, belum kaki kita tuh masih bisa ternyata. Masih bisa untuk tanah, mungkin hampir sedada ya. Cuman nyentuh tanah itu, wah itu tanah basah banget. Jadi agak belenyek segala macam. Dan airnya tuh nggak kelihatan karena tercampur dengan tanah. Jadi kita nangkap ikan itu blind fishing, nggak ngerti ikannya di mana, kita cuma ngeraba-raba gitu. Tapi hebatnya aku bisa dapat 1 ikan. Yang mana ternyata ikan itu meskipun banyak ya jumlahnya, tapi orang-orang itu berebutan. Di sana ada anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dari segala tentang usia semuanya nyemplung di situ dan ramai sekali. Akhirnya kita bisa bersantai di kolam, udah kayak di Bali rasanya, kayak gini, pada nyemplung semua. Tuh ada, itu adiknya sampai bawa keranjang. Dek, coba lihat ikanmu, dapat berapa? Waduh, kamu namanya siapa, Dek? Oktav. Oktav dapat segini banyak, kan Bang Salam kan? Dan itu menjadi pengalaman yang unik kalau menurut aku sih. Tapi itu sangat cepat. Dan setelah kita dari balong itu, badan semua kotor, kita bersih-bersih, langsung lanjut ke talk show bersama teman-teman tim Subang. Di situ seperti biasa kita sharing soal entrepreneurship dan menjawab tantangan zaman untuk bisa berkreasi dan melahirkan inovasi-inovasi dari segi entrepreneurship. Dan di situ ditemani beberapa narasumber lain, salah satunya dari Kiandra Beauty Clinic, Teh Melia. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pemantik, bagaimana kita itu bisa ada trigger atau motivation di awal biar nggak kehambat kalau kita mau menjalankan suatu bisnis atau menginisiasi suatu bisnis. Permasalahan utama biasanya adalah wawasan atau ilmu dan juga modal. Kita bisa mengikuti beberapa program-program pemerintah yang sangat membantu seperti KUR. Masih di hari yang sama tetapi kita harus berpindah kota. Kita kembali lagi ke Bandung. Dan di Bandung ini kita mengikuti acara Sandi Nation Intimate Gathering dengan topiknya itu seputar self-development. Saling bercerita bagaimana kita itu bisa berorientasi dan menghargai proses lebih dalam dibanding kita berorientasi kepada hasil. Karena self-development itu mengacu kepada 2 hal. Pertama, achievement yang kita dapat atau kebahagiaan yang kita dapat. Lalu kita lanjut ke acara yang diinisiasi oleh teman-teman dari Gamki. Ini terkait kepemudaan dan sedikit politik. Bagaimana kita bisa mengoptimalisasi, memberikan alarm lah kepada pemuda pentingnya Indonesia Emas 2045. Karena Indonesia Emas 2045 itu akan menjadi suatu blessing apabila hal itu dikerjakan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, harus ada arah gerak yang kita lakukan. Itu pertama harus unggul, dan kedua itu harus cepat. Karena waktu tidak lama lagi. Muda, produktif, kreatif, dan kolaboratif ya. 4 kata ini menjadi kata kunci untuk beberapa tahun ke depan. Karena apa?
Karena negara Indonesia akan dipimpin oleh generasi-generasi muda sekarang yang akan bertanggung jawab di kemudian hari. Dan jiwanya itu harus selalu muda. Jiwa muda itu kayak gimana sih? Jiwa muda itu jiwa yang energik, cepat, dan juga unggul, tapi kreatif dalam segala bidang. Bagaimana kita bisa mencapai hal-hal kayak gitu? Dengan terus berproduksi, produktif, menciptakan karya, menciptakan kreasi, berinovasi. Tapi kita tidak bisa sendiri. Karena Indonesia ini tidak dibangun oleh seorang saja, tapi oleh berjuta-juta orang. Lumayan berat sih temanya, tapi waktu ditemani beberapa tokoh-tokoh hebat dari berbagai macam organisasi-organisasi juga. Dan di situ peran pemuda menjadi penting, karena beberapa kali saya sempat sampaikan, suara anak muda itu bisa jadi suara yang menentukan marwah gerak bangsa negara. Karena Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, dan suara rakyat paling menggema adalah suara anak muda. Sehingga apabila suara anak muda ini volumenya tidak banter, tidak kita keraskan, dan apabila itu berhenti, maka tidak ada suara lagi yang bisa kita dengar. Suara itu semakin menciut, dan arah gerak negara ini akan menjadi gonjang-ganjing. Oleh karena itu, partisipasi kita pada proses pemilu minimal adalah ke TPS dan nyoblos sesuai dengan konsiderasi yang objektif dan rasional. Sebatas itu sudah sangat membantu bagaimana negara ini bisa kita jaga bersama-sama dengan asas demokrasi yang ada di Indonesia. Jawa Barat menjadi suatu tempat penuh kehangatan karena sepanjang proses perjalanan yang ada di Jawa Barat beberapa hari itu, setiap hari ada perayaan ulang tahun. Meskipun itu bukan 14 Desember, Jawa Barat memiliki tempat yang spesial di dalam diri saya karena orang-orang yang luar biasa ramah, orang-orang yang luar biasa hangat, sehingga dapat memunculkan rasa kasih, rasa sayang, dan rasa kebahagiaan yang bisa kita saling berbagi satu sama lain. Jawa Barat bahagia.